Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian. Hari ini tanggal 30 Oktober akan dilaksanakan mediasi terkait permasalahan nomor perkara 029 PDT P garing 2021 garing PN Malang. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa sebagai mediator untuk permasalahan hari ini. Saya akan membacakan tentang mediator itu apa. Jadi menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, pasal 1 ayat 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang selanjutnya, pasal 1 ayat 2 adalah mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi fungsi saya di sini adalah netral untuk membantu menyelesaikan masalah dari bapak-bapak sekalian. Baik, di sini saya akan mempersilahkan Bapak Naufal terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Saliem. Saya di sini sebagai ibu rumah tangga. Cukup sekian. Yang selanjutnya, Ibu Sulia. Nah, saya Surya, saya bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan di sini saya sebagai tergugat. Baik, agenda selanjutnya adalah saya akan mempersilahkan Ibu Saliem untuk menyampaikan keluh kesahnya atau menjelaskan perkara yang sedang menjadi sengketa di antara kedua belah pihak. Silakan, Ibu. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Ibu Mediator. Jadi di sini saya akan menjelaskan perkaranya, yaitu saya punya orang tua saya itu memberikan warisan kepada anak-anaknya berupa tanah seluas 4.000 meter persegi yang terletak di Kabupaten Malang. Tapi saya merasa tidak pernah menerima bagiannya begitu Bu. Maka dari itu saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait dengan perbuatan melawan hukum terhadap saudara saya sendiri yaitu Suliah begitu. Baik, mohon maaf sebelumnya, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan kepada Ibu Sulia, saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi gini Bu, kan setelah orang tua kami meninggal, nah dia tuh kan orang tua kami sudah memberikan warisan tuh. Nah, masing-masing total warisannya 4.000 meter persegi tanah. Nah, itu sudah dibagi rata 2.000 meter persegi masing-masing antara Surya dan antara saya dan Saliem. Nah, di situ juga udah pada di situ juga pada tahun 1950 itu saya sudah membeli tanahnya Saliem Bu, karena mungkin Saliem lagi butuh apa itu saya beli tanahnya. Nah, di situ mungkin Saliem lupa karena tanah itu adalah tanah warisan dari orang tua. Jadi gitu. Baik, pertama-tama saya sudah mengerti pokok perkaranya dari kedua belah pihak. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 135 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, menyebabkan orang
karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Lebih jelasnya berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Diperjelas juga pada pasal 366 BW, setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya. Yang selanjutnya terkait harta warisan, menurut berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 dan 12, apabila anak laki-laki 2 orang atau lebih dan tidak ada anak perempuan serta ahli waris zawil furud yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu. Namun jika ada anak perempuan, maka dibagi 2:1. Diatur lagi dalam pasal 175 KHI bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan tersebut adalah 1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Yang kedua, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. Yang ketiga, menyelesaikan wasiat pewaris. Dan yang keempat, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Nah, dalam hukum perdata pasal 852 BW menyatakan bahwa yang pertama berhak mendapat warisan itu yaitu suami, istri, dan anak-anak. Masing-masing berhak mendapat bagian yang sama. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa kedua belah pihak telah sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang harta warisan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Noval untuk menjelaskan lagi kira-kira ingin bagaimana agar mediasi ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu Mediator. Jadi di sini saya akan meminta penjelasan minta klarifikasi dari Ibu Suliah selaku saudara kandung saya. Saya ingin bertanya apakah terkait dengan tanah ini apakah Ibu mempunyai bukti yang cukup kuat yang membuktikan bahwa Ibu telah membeli tanah yang dari saya tersebut, tanah yang telah menjadi warisan tersebut yang telah dibagikan oleh orang tua kita. Boleh saya ngomong, mediator? Ya, silahkan Bapak langsung menyanggah. Jadi gini, untuk tahun 1950 itu saya ada buktinya berupa buku girik, Ibu. Jadi saya punya buktinya itu. Jadi tentang yang punya tanah itu dulu itu ada di buku girik. Jadi saya punya buktinya, Bu. Sebelumnya apakah saya boleh menyanggah, Ibu Mediator? Ya, silakan Ibu Salim. Oke, jadi begini saudara kandung saya, saya tahu, saya telah membaca-baca literatur, jadi setahu saya buku girik itu sudah tidak berlaku lagi, Bu, di zaman sekarang ini, kecuali Ibu membuktikannya pada tahun 1950 tersebut, begitu Bu. Kalau sekarang buku girik itu menjadi alat bukti yang lemah, begitu Bu, untuk membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut, begitu Bu. Baik, saya akan menjelaskan tentang buku girik sebelum Ibu Sulia menanggapi. Pada tahun 1959, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1959 tentang pajak hasil bumi disingkat PHB, sifat pengenaan pajak berdasarkan peraturan ini dilakukan dengan penerbitan surat pajak atas nama pemilik hak kebendaan yang sebelumnya tidak dikenakan pajak, Verponding atau Verponding Indonesia. Jadi, atas penjelasan saya tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku girik tersebut kekuatan hukumnya lemah. Jadi, Ibu Sulia, apakah bisa membuktikan dengan cara lain?
Oh iya Ibu, saya hampir lupa, saya sudah punya SHM-nya Bu, sertifikat hak milik Bu. Oh iya, nanti nanti saya tunjukkan ya Bu ya. Baik, Totalnya 4.000 meter persegi ya Bu ya. Saya sudah ada. baik. Ibu Sulia sudah mempunyai sertifikat hak milik. Jadi Ibu Salim, apakah ingin bagaimana selanjutnya ini untuk penyelesaian perkara ini? Tidak bisa seperti itu, Bu. Jadi saya di sini masih mempertanyakan kemana gitu loh tanah saya, dan apabila tanah saya itu sudah dibeli oleh seseorang atau itu saudara kandung saya pasti memegang uang tersebut gitu sampai sekarang. Begitu, Bu. Ibu Sulia ada tanggapan? Jadi gini Bu, kan kita mungkin sudah sudah sama-sama tua itu dari 1950. Nah mungkin Ibu Salimnya lupa Ibu. Jadi ya buktinya aja saya sudah punya sertifikat hak milik Ibu. Jadi ya itu kan juga jadi dasarnya saya buat, oh iya saya pernah melakukan jual beli gitu Bu. Jadi mungkin Ibu Salim lupa Ibu, uangnya sudah dipakai buat apa gitu Bu. Baik, karena ini sepertinya ada hal yang janggal, eh, saya akan menggunakan metode kaukus. Metode kaukus ini adalah saya akan menanyakan satu-satu kepada pihak Ibu Salim dan juga Ibu Suliah secara bergantian. Maka dari itu, Ibu Suliah dapat meninggalkan ruang ini sebentar. Nanti saya akan panggil lagi. Baik, Ibu, saya ingin bertanya, apakah benar bahwa Ibu memiliki 2.000 meter dari harta warisan orang tua Ibu? Oke, jadi saya akan menjawab itu benar karena memang orang tua kami mewariskan 4.000 meter persegi tersebut kepada kedua anaknya, yaitu saya dan Ibu Suliah begitu. Jadi tanahnya itu dibagi rata 2.000 meter persegi dan juga 2.000 meter persegi begitu. Apakah benar pada tahun 1950 terjadi pembelian antara Ibu dan Ibu Suliah? Saya ini Bu ya, saya terkait dengan hal tersebut jujur saja saya lupa Bu, akan hal tersebut begitu Bu. Saya tuh meyakini bahwa saya belum pernah melakukan penjualan terhadap tanah tersebut gitu Bu. Karena meskipun itu sudah saya jual, pasti saya punya bukti pembayaran dan juga adanya bukti bahwa saya telah menerima uang hasil penjualan tersebut begitu, Bu. Baik, Eh, kira-kira saya harus kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi, Bapak? Kemungkinan sih coba Ibu bisa tanya ke Ibu Sila dulu terkait dengan SHM tersebut, bahwa karena SHM itu kan setahu saya juga merupakan bukti yang sah gitu Bu ya, ya bukti yang kuat gitu Bu atas suatu kepemilikan tanah gitu Bu. Jadi di sini saya ingin mengetahui terlebih dahulu bukti otentik yang berupa SHM tersebut, yang dimana itu mungkin akan mengingatkan saya kembali begitu Bu, akan kemana uang tersebut pergi begitu loh, kemana uang tersebut, kemana uang yang telah dijadikan pembayaran tersebut pergi gitu Bu, apakah saya gunakan atau apa begitu Bu, mungkin itu bisa menjadi pengingat bagi saya juga. Baik, terima kasih Bu Salim. Silakan meninggalkan ruangan ini. Kepada Ibu Zulia, saya persilakan untuk masuk. Baik, selamat pagi Ibu. Di sini saya akan bertanya, kira-kira apakah benar Ibu telah terjadi pembagian harta pada waktu orang tua Anda meninggal? Bisa dijelaskan Benar Ibu. terkait hal? Jadi setelah orang tua kami meninggal, nah
orang tua kami mewariskan tanah sejumlah 4.000 meter persegi. Nah, itu kan dibagi sama rata 2.000 meter, 2.000 meter. Jadi saya sudah punya dan Salim punya. Jadi setelah itu entah entah kenapa Salim menjual tanahnya ke saya, dan mumpung saya lagi ada duit, saya beli Bu tanahnya Bu. Nah, mungkin mungkin dari situ Ibu Salim lupa karena sudah pernah menjual tanahnya kepada saya gitu Bu. Baik, Bapak bisa membuktikan terkait bukti pembayaran atau sertifikat hak milik untuk menguatkan argumen Ibu. Bisa Bu, ini saya kasih tahu ya Bu ya. Sudah kelihatan belum Bu? Ini sertifikat tanahnya Bu. Baik, baik, Sudah Bu ya? baik. Nanti Ibu bisa menunjukkan sertifikat tersebut ketika saya mempersilahkan Ibu Salim untuk masuk ke ruangan ini. Baik ya Bu, Bersedia? Apakah Ibu bersedia? bersedia Ibu. Oke, Ibu Salim, saya persilahkan untuk masuk ke ruangan ini untuk mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Terima kasih sebelumnya. Silakan Ibu Suliah untuk membuktikan Nah, bukti. jadi ini ya Ibu Salim, ini sertifikat hak milik saya sudah tertera jelas bahwa saya memiliki tanah itu. Ibu sudah menjualnya pada saya pada tahun 1950 dan saya sudah membuat sertifikat hak milik pada tahun 1999. Jadi ini ya Bu ya, sudah ada bukti yang jelas. Oke, jadi terima kasih sebelumnya saudara saya atas pembuktian surat SHM ini kepada saya yang membuat saya menjadi teringat kembali begitu terkait dengan bahwa saya telah menjual tanah yang diwariskan oleh kedua orang tua kami. Maka dari itu mungkin di sini saya lupa ya, pembayaran itu saya gunakan untuk apa? Apakah itu untuk suatu investasi atau digunakan untuk biaya sekolah anak-anak? Itu saya juga masih belum tahu. Tapi berkat adanya SHM ini, saya menjadi terbuka pikiran saya bahwa memang betul tanah tersebut telah dijual kepada saudara kandung saya itu Suliah gitu. Baik, sepertinya sudah jelas ya dari kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan perdamaian. Kurang lebih isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah pasal 1, bahwa jelas tanah tersebut sudah menjadi sepenuhnya milik Ibu Suliah. Benar begitu? Benar Ibu. Baik, yang selanjutnya bahwa kedua belah pihak wajib menjaga nama baik satu sama lainnya setelah permasalahan ini selesai. Ya, setuju, Bu. Yang ketiga adalah bahwa setelah ini proses ini tidak perlu dilanjutkan menuju jenjang yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kedua ibu para pihak? Saya sebagai tergugat setuju. Saya Ibu juga Salim? setuju. Baik. Begitu kurang lebih isi kesepakatan perdamaian, maka saya akan bacakan kesepakatan perdamaian ini. Setelah dibacakan, nanti ya Ibu berdua bisa tanda tangan, sehingga setelah ini kesepakatan perdamaian tersebut bisa saya serahkan kepada majelis hakim. Kesepakatan perdamaian. Pada hari ini, Sabtu tanggal 30 Oktober, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Malang. Dalam proses mediasi perkara nomor 209 PDT P/P/2021/PN Malang. Ibu Suliah sebagai ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Raya
Mawar nomor 15 sebagai penggugat melawan Ibu Saliem, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Raya Mawar nomor 15 sebagai penggugat melawan Ibu Sulia, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Raya Lejen Sutoyo nomor 24 sebagai tergugat, maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, bahwa kedua belah pihak sepakat dan setuju bahwa sudah benar seluruh tanah sebesar 4.000 meter adalah milik Ibu Sulia karena telah terjadi pembelian pada tahun 1950. Pasal 2, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjaga nama baik satu dengan yang lainnya. Dan yang pasal ketiga adalah kedua belah pihak setuju untuk tidak melanjutkan perkara ini ke jenjang yang lebih tinggi. Pasal keempat, bahwa kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa untuk mengabulkan permintaan proses perdamaian ini sehingga permasalahan ini selesai. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas mediatornya. Baik, sebelum ibu-ibu meninggalkan ruang mediasi ini, saya meminta pendapat kepada Ibu Saliem terkait proses mediasi ini. Kesan-pesannya begitu, Ibu. Terkait dengan proses mediasi ini, berjalan dengan sangat baik dan juga kembali mengingatkan kembali saya akan tanah tersebut, bahwa tanah tersebut telah saya jual sebelumnya, dan juga hal ini membuat ikatan persaudaraan saya dengan kakak saya sendiri menjadi lebih baik daripada sebelumnya, karena masalah ini sudah selesai dan juga menghilangkan rasa kesal mungkin dari salah satu pihak terkait hal ini. Dengan adanya mediasi ini membuat semuanya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya begitu. Baik, terima kasih Ibu Saliem. Saya persilahkan kepada Ibu Sulia bagaimana pesan-pesan setelah menjalani proses mediasi hari ini. Terima kasih untuk mediasi hari ini. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar, tidak sampai berlarut-larut gitu. Ya bagus lah Bu mediasinya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Saliem dan Ibu Sulia atas kehadirannya hari ini. Mediasi dinyatakan berhasil. Selanjutnya, untuk mengenai putusan dan hasilnya nanti, saya akan menyerahkan kepada majelis hakim. Untuk hari dan tanggal sidang dapat ditanyakan kepada panitera. Sekian hari ini, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.